Shalom teman-teman, shalom. Shalom. Nah baiklah, langsung saja tidak perlambatan waktu. Pada saat ini saya akan membahas tentang judul dari buku John X. Maxwell, 21 Indispensable Qualities of a Leader. Nah pada saat ini saya akan membahas tentang kualitas seorang pemimpin. Nah teman-teman tentunya berbicara tentang kualitas seorang pemimpin yang pastinya tidak terlepas dari namanya karakter. Karena kenapa? Karakter itu sangat karakter memegang peranan penting dalam sebuah aspek kehidupan kita. Salah satu contohnya saya ambil dalam tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Teman-teman bisa baca dalam Kejadian pasal 39 ayat pertama hingga ayat yang ke-23. Di mana Yusuf waktu di rumah Potifar, waktu dia digodai. Nah, pada saat itu waktu dia digodai oleh tante Potifar, dia tidak tergodai, malahan dia melarikan diri. Dan singkat cerita, Yusuf difitnah dan setelah itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Singkat cerita juga, pada saat itu dia diangkat sebagai raja. Nah, teman-teman, pada waktu itu ketika Yusuf tidak mengikuti atau tidak tergodai oleh tante Potifar. Nah, di situ dia dimasukkan ke penjara dan dia diangkat sebagai raja. Nah, di situ dia memegang peranan penting. Dan yang kedua yaitu Musa, di mana Musa memegang peranan penting juga, di mana dia dipercayai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan. Nah, selanjutnya, dan John Maxwell juga menyatakan bahwa jangan mempekerjakan siapapun yang tidak membuktikan karakternya dan jangan bekerja dengan siapapun yang tidak berkarakter. Nah, teman-teman, dalam dunia pekerjaan maupun pelayanan, tentunya kita tidak bisa bekerja dengan seseorang yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan tentunya di mana-mana dengan orang yang dapat membuktikan kita. Dan orang yang berkarakter akan melakukan hal-hal yang benar dengan alasan yang benar. Dan karakter adalah tentang siapa kita, atau ada juga yang mengatakan tentang siapa diri kita terbuat dari apa. Jadi teman-teman, karakter itu adalah siapa kita, atau perilaku kita seperti apa, sifat kita seperti apa, dan orang lain juga bisa menilai kita. Saya kasih contoh misalnya, saya menilai si Yosef. Yosef ini karakternya begini-begini. Nah, di situ kita bisa melihat orang lain, kita bisa melihat karakternya itu seperti apa, terbuat dari apa. Dan karakter itu tidak otomatis ada dalam diri seseorang. Sesuai dengan definisinya, karakter itu dibentuk. Nah, teman-teman, saya kesaksian sedikit. Sebelum saya masuk ke STT, jujur saya ini adalah seorang yang karakternya tidak baik. Saya malas bangun pagi, saya malas bekerja, saya suka memberontak. Tetapi waktu saya di STT, saya dibentuk. Saya dituntut untuk bangun pagi, untuk bekerja bakti. Pokoknya saya dituntut, saya dibentuk di situ. Dan di situ kalau saya dibentuk, rasanya tidak enak. Karena kenapa? Mengikis kedagingan saya. Saya harus belajar meninggalkan zona nyaman saya. Tetapi waktu di STT saya belajar untuk taat, saya belajar untuk tunduk. Karena kenapa? Karena saya mempunyai pikiran seperti ini. Seseorang yang dihasilkan secara luar biasa yang pastinya tidak dihasilkan begitu saja. Yang pastinya dia harus dibentuk, yang pastinya dia harus diproses. Jadi kalau kita mau diproses, kita mau dibentuk, yang pastinya kita akan dihasilkan orang yang luar biasa. Sama seperti sebatang kayu yang siap dipahat dan diukir. Sama seperti juga yang Pak Freddy katakan bahwa sebatang kayu kalau mau dipahat dan diukir yang pastinya ada bekasnya.
Sama seperti juga kehidupan kita, ketika kita dibentuk, kita diproses, yang pastinya ada bekasnya, tetapi dari proses itu, dari pembentukan itu, kita bisa belajar untuk kuat, kita bisa belajar untuk meninggalkan karakter kita yang lama. Dan Bernard Montgomery juga menyatakan bahwa dalam sebuah kepemimpinan yang seorang pemimpinnya bisa dikatakan berkarakter, tentunya pemimpin tersebut memiliki kemampuan untuk menggalang orang mencapai sebuah tujuan. Menggalang yang artinya kayak mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Namun kepemimpinan juga adalah sebuah karakter yang membangkitkan keyakinan. Saya kasih contoh sama seperti Paulus. Teman-teman bisa lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Sekali lagi Filipi pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan di ayat yang ke-15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, teman-teman, di ayat ini di mana Paulus sangat berpengaruh buat jemaat-jemaat yang ada di Filipi, di mana ia mengajak jemaat di Filipi untuk berlari sampai kepada tujuan. Jangan melihat ke belakang, tetapi dia belajar untuk melihat ke depan karena ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Nah, teman-teman, saya kasih contoh misalnya dalam suatu perlombaan lari. Ketika kita mengikuti perlombaan, yang pastinya kita ingin mencapai kepada garis finish. Kalau kita hanya melihat ke belakang, yang pastinya kita tidak sampai garis finish. Nah, jadi kita bisa belajar dari si Paulus ini, di mana dia meyakinkan banyak orang, dia meyakinkan dirinya sendiri untuk belajar melihat ke depan, supaya sampai pada garis finish. Dan ada beberapa hal yang harus ketahui yang berkaitan dengan karakter. Yang pertama yaitu karakter lebih dari sekedar ucapan. Nah, teman-teman, siapapun dapat mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah integritas dalam hidupnya. Namun perbuatannya yang menunjukkan karakternya. Kebanyakan orang sering mengatakan bahwa karakter saya sangat baik, karakter saya pokoknya sangat baik. Tetapi kalau kita lihat di lapangan, karakternya tidak baik. Karena apa? Apa yang dia katakan tidak sesuai perbuatannya atau tindakannya. Integritas berarti apa yang kita katakan harus kita lakukan. Dan kebanyakan orang hanya pandai berbicara saja, tetapi sangat sedikit yang melakukan. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita hanya banyak berbicara saja dan tidak mau melakukan, tidak ada tindakan dalam kehidupan kita, maka semuanya itu sia-sia, karakter kita pun sia-sia. Jadi orang lain bisa menilai kita ketika apa yang kita katakan kita bisa melakukan. Dan yang kedua, bakat adalah karunia, karakter ialah pilihan. Ada banyak hal yang tidak bisa dikendalikan dalam dunia ini. Setiap orang membangun karakter setiap kali membuat pilihan seperti menghindari atau menghadapi situasi sulit. Dan membelokkan kebenaran atau teguh mendukung kebenaran atau membangun jalan pintas atau membayar harganya ketika menjalani hidup ini. Karena kehidupan kita adalah pilihan.
kehidupan kita adalah pilihan. Apa yang kita sudah pilih harus kita kerjakan. Dan yang ketiga, karakter menghasilkan hubungan yang bertahan lama. Kepemimpinan sejati selalu melibatkan orang lain. Nah, teman-teman, kita adalah calon-calon seorang pemimpin yang pastinya kita juga membutuhkan orang lain. Tidak mungkin dalam suatu pelayanan atau dalam suatu komunitas kita hanya berdiri sendiri saja. Tentunya kita harus membutuhkan orang lain karena kita juga bisa memerlukan pendapat-pendapat mereka, dan adanya suatu komunitas, adanya pemimpin tersebut bisa terjadi kesatuan, karena tanpa adanya komunitas atau tanpa adanya orang lain tidak akan terjadi kesatuan. Dan yang keempat, seorang pemimpin tidak dapat melampaui keterbatasan karakternya. Stephen Berklas, seorang psikolog di Harvard Medical School dan merupakan penulis buku The Success Syndrome, mengatakan bahwa orang-orang sukses yang besar apabila tidak ditopang dengan karakter yang baik, saat melalui tekanan pasti akan mengalami bencana. Sebab ia yakin bahwa mereka pasti memperlihatkan sisi kekurangannya, dan ini harga yang harus dibayar akibat lemahnya suatu karakter. Nah, teman-teman, karakter itu sangat penting. Dan karakter kita bisa terlihat ketika kita mengalami masalah. Karena kenapa? Kalau kita tidak mengalami masalah, karakter kita terlihat hanya 50% saja. Tetapi ketika kita mengalami tekanan, kita mengalami masalah, yang pastinya karakter kita itu terlihat jelas di situ. Bagaimana kita merespon masalah tersebut. Nah, di situ nanti kualitas hidup kita, kualitas hati kita, karakter kita akan muncul di situ. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan